이모, 죽었나 봐. Film ini menceritakan tentang pengorbanan seorang pria yang ahli pada bidang matematika untuk memanipulasi sebuah kasus pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan oleh wanita yang dicintainya. Hal itu dilakukan agar wanita yang dicintainya bisa terlepas dari tuduhan tersebut. Film ini berjudul Perfect Number yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berasal dari Korea Selatan. Film ini tentunya akan membuat kita penasaran tentang bagaimana cara seorang ahli matematika akan memanipulasi sebuah kasus pembunuhan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah sebuah konten full spoiler. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini seperti biasa, Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Suko yang sedang membeli makanan di sebuah toko kue dan dilayani oleh seorang wanita yang bernama Hwasun. Wanita yang selama ini diam-diam disukai oleh Suko. Ternyata setiap harinya Suko selalu membeli makanan di tempat itu dan hanya untuk melihat Hwasun. 자기 좋아하는 거 같지 않아? 그리고 전 그런 쑥맥 스타일은 싫어요. Sugo merupakan seorang guru matematika, namun setiap kali dia mengajar, para muridnya selalu mengabaikannya. Bahkan sampai ada murid yang bermain gitar di tengah pembelajaran. Tapi Sugo tidak pernah marah, dia selalu mengajar para muridnya dengan sabar. Malam harinya, keponakan Hwasun yang bernama Yun Ah mendadak sakit. Saat Hwasun ingin membawanya ke rumah sakit, dia berpapasan dengan Sugo. Sugo yang melihat itu, dia pun membantu menggendong Yun Ah ke rumah sakit dan sekaligus juga membayarkan biaya rumah sakitnya. 같이 오셨던 분이 주셨어요. Pagi harinya seperti biasa, Sugo membeli makanan di tempat Hwasun. Namun hari itu Hwasun menggratiskan makanannya untuk Sugo sebagai ucapan terima kasih karena Sugo telah menolongnya kemarin. 뭐야? 별일 아니에요. Malam harinya, ketika Hwasun sedang nyetrika, kamar apartemen Hwasun didatangi oleh seorang pria bernama Chulmin. Chulmin adalah mantan suami Hwasun. Meskipun mereka sudah bercerai, Chulmin masih suka mengganggu kehidupan Hwasun. Dan di malam itu, Chulmin memaksa Hwasun untuk melayani nafsunya, tapi tentu saja Hwasun menolak dan hal itu seketika membuat Chulmin marah dan berniat ingin menyakiti Hwasun. Yun Ah yang melihat itu kemudian memukul kepala Chulmin. Chulmin pun semakin marah dan berniat untuk menyerang Yun Ah. Melihat keponakannya sedang disakiti, Hwasun kemudian mengambil sebuah kabel dan melilit leher Chulmin hingga dia tewas. 이모, 죽었나 봐. Sedangkan di kamar apartemen sebelah, Sugo yang ternyata tinggal di sana dapat mendengar kegaduhan dari kamar Hwasun. Terlihat Hwasun yang ingin menelepon polisi dan berniat untuk menyerahkan diri. Yun Ah juga ingin ikut menyerahkan diri karena dia merasa telah ikut andil atas tewasnya Chulmin. Tapi Hwasun melarang Yun Ah untuk menyerahkan diri. Tak lama kemudian bel pintunya berbunyi, ternyata itu adalah Sugo. Sugo berniat ingin memberi bantuan agar mereka tidak perlu menyerahkan diri. Hwasun yang tidak ingin Yun Ah di penjara kemudian menyetujui bantuan dari Sugo. 누군가요? 전 남편이요. 수하실 생각이신가요? 네. 자수하시면 정상 참작은 되겠지만 실형을 피하진 못할 겁니다. Keesokan harinya, terlihat ada olah TKP atas penemuan mayat di pinggir sungai. Di sana ada seorang detektif yang bernama Detektif Min dan juga rekannya. Mereka sedang menangani kasus penemuan mayat tersebut. Akan tetapi mereka kesulitan dalam mengidentifikasi mayat tersebut karena mayat itu memiliki wajah yang rusak parah dan sidik jari yang juga terbakar. Kemudian tak jauh dari sana, Detektif Min menemukan sebuah kunci penginapan. 뭐야, 요새? 와, 식?
Singkat cerita, mereka pun mendatangi kamar penginapan itu, dan di sana mereka menemukan sebuah dompet yang berisi kartu identitas dari seorang pria yang bernama Jolmin. Saat di kantor polisi, mereka pun dapat langsung menyimpulkan bahwa mayat tersebut adalah mayat dari seorang pria yang bernama Jolmin, yang diduga sebagai korban pembunuhan dengan cara leher yang diikat dengan sebuah kabel. Kematiannya diidentifikasi terjadi di tanggal 9 November, di antara jam 4 sampai jam 11. Dan tersangka utamanya adalah seorang wanita bernama Hwasun yang merupakan mantan istrinya Jolmin. Namun karena tidak ada bukti, Detektif Min dan rekannya mendatangi apartemen Hwasun untuk menginterogasinya. Detektif Min bertanya kepada Hwasun tentang keberadaannya pada malam tanggal 9. Hwasun sedikit panik dan kemudian dia menjawab bahwa dia dan keponakannya sedang pergi ke bioskop pada malam itu. Malamnya, Sugo berbicara kepada Hwasun melalui telepon umum agar tidak dicurigai. Sugo menanyakan keadaan Hwasun. Hwasun lalu mengatakan bahwa dia sudah melakukan semua yang disarankan oleh Sugo. Sugo pun mengingatkan bahwa para polisi itu pasti akan datang lagi. Sugo selalu memberitahu apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh Hwasun. Sugo meminta Hwasun untuk jangan menyimpan tiket bioskopnya di dalam dompet, karena hal itu akan membuat para polisi semakin curiga. Sugo menyuruh Hwasun untuk meletakkan tiket bioskopnya di tempat sampah dan jangan pernah mengambilnya sebelum para polisi itu memintanya. Benar saja, di malam berikutnya Detektif Min dan rekannya datang lagi untuk menanyakan tentang tiket bioskop. Hwasun lalu mengambil tiket itu di tempat sampah dan menyerahkannya kepada Detektif Min. 영화표네. 11월 9일. Setelah dari sana, rekan dari Detektif Min mulai berpikir bahwa Hwasun bukanlah pelakunya, tetapi Detektif Min masih tetap saja mencurigai Hwasun sebagai pembunuhnya. Suatu malam, Detektif Min dan rekannya datang lagi, namun kali ini mereka menginterogasi Yun-ah, keponakan Hwasun, tapi tetap saja hal itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Mereka lalu menemui tetangga Hwasun untuk menanyakan beberapa hal. Detektif Min dibuat kaget saat mengetahui bahwa tetangga dari Hwasun adalah Sugo, yang ternyata mereka dulunya adalah teman satu sekolah. Dan di masa itu tidak ada satupun murid yang tidak kenal dengan Sugo. Ambisinya terhadap matematika membuatnya jadi murid paling pintar di sekolah. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang, Detektif Min memberitahu Sugo bahwa tetangganya adalah tersangka utama dari sebuah kasus pembunuhan. Jin lalu berpindah di kantor polisi. Detektif Min dan rekannya sedang memeriksa hasil rekaman CCTV yang ada di bioskop pada tanggal 9 November. Di dalam rekaman itu, mereka melihat Hwasun dan Yun-ah yang ternyata memang berada di bioskop pada tanggal tersebut. Keesokan harinya, terlihat Hwasun sedang melakukan tes terakhir, yaitu tes detektor kebohongan. Sambil diawasi Detektif Min, seorang penguji lalu melontarkan beberapa pertanyaan kepada Hwasun. Dan anehnya, alat pendeteksi kebohongan sama sekali tidak menunjukkan kalau Hwasun sedang berbohong. Detektif Min pun terlihat kesal dan dengan nada marah bertanya kepada Hwasun, "Apakah kau membunuh Jolmin?" Hwasun pun menjawab tidak. Seketika alat pendeteksi itu menunjukkan getaran, tapi sang penguji tidak membenarkan itu sebagai sebuah kebohongan, karena Hwasun menjawab saat berada di dalam tekanan. 당신 김철민 죽였어요? 아니요, 안 죽였어요. 거짓말. Sepulangnya dari sana, Hwasun berpapasan dengan Sugo lalu mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. 말씀하신 대로 잘 끝났어요. Malam harinya, Hwasun dan Yun-ah makan malam dengan perasaan yang gembira karena mereka telah terbebas dari tuduhan pembunuhan. Esok paginya, Sugo seperti biasa membeli makanan di tempat kerja Hwasun. Ternyata Hwasun telah menyiapkan hadiah untuk Sugo. Saat di sekolah, Sugo membuka bingkisan itu yang ternyata berisikan sebuah syal dan kartu ucapan terima kasih dari Hwasun. Sugo yang sangat terharu karena untuk pertama kalinya dia diberi hadiah oleh wanita yang dicintainya. Malamnya, seorang pria bernama Nam mengunjungi Hwasun di tempat kerjanya. Nam adalah seorang pria yang juga menyukai Hwasun. Dia berniat untuk menawarkan bantuan karena melihat Hwasun yang akhir-akhir ini didatangi oleh polisi. Namun Hwasun menolaknya dengan halus.
Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sesaat kemudian hujan pun turun dengan deras. Nam lalu mengantarkan Hwasun pulang dengan mobilnya. Saat di depan apartemen, Sukgo tanpa sengaja melihat Hwasun yang diantar pulang oleh Nam. Sukgo tentu saja cemburu berat. Dia mengatakan tentang pria yang tadi mengantarnya pulang. Hwasun lalu menjelaskan bahwa Nam dulunya sering meminjamkan uang kepadanya. Dan Hwasun merasa tidak enak hati jika dia langsung menolak ajakan Nam. Di sini Sukgo merasa sakit hati karena dia sudah berusaha membantu Hwasun, namun saat semuanya akan selesai, dia malah melihat orang yang dicintainya jalan dengan pria lain. Di malam berikutnya, Hwasun menemui Nam di sebuah lobi hotel. Jika dilihat dari kejauhan, mereka terlihat seperti memiliki hubungan yang spesial. Tapi yang sebenarnya itu adalah pertemuan mereka yang terakhir, karena saat itu Hwasun meminta Nam untuk jangan menemuinya lagi. Namun Sukgo yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan, mengartikan pertemuan itu dengan arti yang berbeda, apalagi saat dia melihat Nam memegang tangan Hwasun. Sukgo yang salah paham kemudian memfoto mereka berdua, dan malam itu juga dia membakar sal pemberian dari Hwasun. Keesokan harinya, Detektif Min menemui Sukgo di sekolah dengan data yang dia miliki. Detektif Min bertanya kepada Sukgo kenapa suka bolos mengajar pada tanggal 9 dan tanggal 10. Sukgo pun menjawab bahwa di tanggal itu dia tidak mengajar karena sedang flow. Namun, Detektif Min sudah mengenal Sukgo sejak SMA, beranggapan bahwa tidak mungkin seorang seperti Sukgo tidak masuk mengajar karena flow. Detektif Min semakin curiga kepada Sukgo. Kemudian Detektif Min mendatangi tempat terakhir kali Cholmin menginap. Penjaga penginapan itu mengatakan bahwa Cholmin sempat memesan makanan pada tanggal 9. Padahal ternyata yang memesan makanan di tanggal 9 itu adalah Sukgo yang berpura-pura sebagai Cholmin. Karena Cholmin tewas bukan di tanggal 9, melainkan di tanggal 8. Esoknya Detektif Min kembali mendatangi Sukgo. Dia menyadari bahwa Sukgo memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Detektif Min pun lalu bertanya kepada Sukgo, apakah kau membunuh orang? Sukgo pun menjawab, meskipun kasus ini dapat dipecahkan, itu tidak akan membuat orang lain bahagia. Sukgo juga sempat mengatakan, lebih baik mana memecahkan sebuah rumus yang tidak dapat dipecahkan atau membuat sebuah rumus yang tidak dapat dipecahkan. 네가 이 문제를 푼다고 해서 아무도 행복해질 사람은 없어. 달라질 것도 없고. Di malam harinya, Nam mendatangi Hwasun di apartemennya. Nam menunjukkan foto mereka berdua saat di lobi hotel. Sebelumnya Hwasun pun menyadari bahwa itu adalah ulah Sukgo. Dan saat Nam pergi, Hwasun pergi ke kamar apartemen Sukgo. Hwasun sangat marah kepada Sukgo. Dia mengatakan bahwa Sukgo sama saja seperti pria lain yang membantunya hanya karena menginginkan tubuhnya saja. Hwasun emosi lalu membuka sebagian bajunya dan meminta Sukgo untuk segera melampiaskan nafsunya. Namun Sukgo hanya diam dan terus berusaha menenangkan Hwasun. Dan setelah Hwasun mulai tenang, Sukgo meminta Hwasun untuk pulang. 그만 돌아가요. Keesokan harinya, Sukgo menemui Nam. Dia sengaja mencari masalah dengan Nam. Hingga pada akhirnya Sukgo ditangkap polisi karena telah melakukan penyerangan terhadap Nam. Di ruang interogasi, Sukgo tidak hanya mengakui bahwa telah menyerang Nam, dia juga mengakui bahwa dia jugalah yang telah membunuh Cholmin. Detektif Min yang mengetahui bahwa Sukgo telah berbohong bergegas memasuki ruang interogasi. Detektif Min marah pada Sukgo karena Sukgo telah rela melakukan pengakuan palsu dan mengorbankan kebebasannya hanya untuk melindungi orang yang dicintainya. Sebelum ditahan, Sukgo mengajukan sebuah permintaan kepada Detektif Min untuk memberikan sebuah surat kepada Hwasun. 나 Keesokan harinya, Detektif Min pergi menemui Hwasun. Perlu diketahui, Detektif Min di sini sebenarnya sudah tahu bahwa Hwasun lah yang melakukannya. Karena tidak ada bukti dan terlebih lagi Sukgo telah menyerahkan dirinya, dia sudah tidak bisa lagi menangkap Hwasun. Detektif Min lalu memberikan surat yang dititipkan oleh Sukgo kepada Hwasun. Detektif Min pun juga memberitahu bahwa Sukgo telah melakukan pembunuhan lain. Dia membunuh seorang tunawisma di tanggal 9 untuk menyamarkan waktu kematian Cholmin. Karena Cholmin sebenarnya tewas di tanggal 8 November. Sukgo lalu menggunakan jasad tunawisma itu untuk menggantikan jasad Cholmin yang asli, sehingga nantinya kematian Cholmin akan teridentifikasi pada tanggal 9 bukan di tanggal 8.
Jadi saat membunuh tunawisma itu dia menyuruh Hwasun dan Yeon Ah untuk pergi ke bioskop, sehingga alibi Hwasun dan Yeon Ah tidak bisa terbantahkan. Sedangkan jasad korban yang asli ditenggelamkan oleh Sukgo ke dasar sungai agar tidak ada yang bisa menemukannya. Dan sebenarnya jika Sukgo tidak mengakui pembunuhan itu, dia bisa saja hidup bebas tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi karena salah paham dan terlanjur sakit hati kepada Hwasun, dia lebih memilih untuk menyerahkan diri dan mengakui semuanya. Hal itu dilakukan agar Hwasun bisa hidup bahagia bersama dengan pria yang dicintainya. Saat di jalan, Hwasun membaca surat yang dari Sukgo. 그동안 고마웠습니다. 하선 씨가 있어서 제 인생이 여기까지 왔습니다. Shin lalu memperlihatkan cerita dari surat tersebut, yang dimana Sukgo sebenarnya sudah lama ingin bunuh diri karena obsesinya untuk memecahkan dugaan Golbach. Dugaan Golbach adalah misteri matematika yang populer dan sampai sekarang belum ada seorang pun yang dapat memecahkannya. Dan sebenarnya tujuan itu juga untuk menjadi ahli matematika adalah untuk memecahkan dugaan Golbach. Namun dia tidak pernah bisa memecahkannya. Hal itu membuatnya putus asa sehingga dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Secara bersamaan bel pintunya berbunyi, dan saat dia membuka pintu ternyata itu adalah Hwasun dan Yeon Ah yang memberikannya makanan, tanda perkenalan sebagai tetangga baru. Sukgo langsung jatuh cinta kepada Hwasun pada pandangan pertama. Sukgo pun menyadari bahwa di dunia ini ada hal yang lebih indah dari matematika, yaitu perasaan cinta. Dan sejak hari itu Sukgo mencari tujuan hidup yang baru. Dia ingin membahagiakan Hwasun. Alasan itulah yang membuat Sukgo menyerahkan diri, karena dia memilih untuk menanggung semua tuduhan demi kebahagiaan Hwasun bersama Nam. Di akhir surat juga berpesan agar Hwasun tidak menyerahkan diri dan melupakan semuanya, termasuk dirinya. Karena jika Hwasun menyerahkan diri, maka usahanya selama ini akan sia-sia, sehingga tidak ada gunanya lagi dia untuk hidup. Hwasun pun sangat menyesal karena telah menyakiti perasaan Sukgo, orang yang selama ini mencintainya dengan tulus dan rela berkorban demi dirinya. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita tentang arti dari sebuah pengorbanan. Cinta yang tulus terlihat dari tokoh Sukgo yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan Hwasun. Pesan dari film ini, janganlah pernah kita menyakiti perasaan orang yang tulus mencintai kita. Walau terkesan mengganggu, tapi orang yang seperti itulah yang akan selalu ada untuk kita. Dan jangan jugalah kita terlalu terobsesi dengan cinta. Karena di dunia ini selain cinta masih ada banyak hal yang patut kita perjuangkan. Terima kasih untuk alur cerita film kali ini. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. See you next time. Bye bye.